baru klien saya disuruh bikin laporan sekarang itu. Jadi direnungin baik-baik Pak Kardi bahasa saya dan disampaikan ketiga oknum. Setelah diikutin, ternyata ditunggu oleh klien saya sampai sebulan tidak ada beritanya. Akhirnya lepas ya, ahli waris ketemu saya. Kebetulan dia tahu, dia udah kenal lama, saya megang di Sindang Jaya, masih ada lokasi, ada perang. Saya ke Polres kan yang menjelaskan. Hampir 4 hektar tuh. Tepatnya di mana Kang Ahmad Sindang Jaya itu? Di blok 2. Saya sudah keruputin, Pak. Jadi tidak ada masalah. Akhirnya saya bilang sama ahli waris, kenapa pusing? Kata Gus Dur waktu hidup, pagar, saya akan di depan. Terjadilah pembakaran. Kan Pak Kadi tahu, honor sudah 1 bulan. Kalau memang klien saya ini dasar kepemilikannya tidak sah, sudah diborgol saya ini. Beliau juga tinggal dijemput kok. Masuk akal kan sih ngomong, Pak? Tetapi tidak ada, sampai terjadi 2 kali pencabutan pagar. Kita tanam lagi. Efek dari situ, Pak. Secerita sama Pak Kadi, inilah masukan untuk berpikir. Kita saling berpikir logika untuk mencari titik benar saya ya. Tujuan saya hanya mencari kebenaran dan keadilan. Artinya, setelah udah hampir 1 bulan begini, kalau memang secara pikiran sehat kita ini bersalah, oknum 3 ini yang mengkondisikan sampai tanah waris saya dikupas, dia sudah ambil tindakan. Kita kembali. Ini masih haji kira. Haji masih entar. Kalau perkara anu bisa mencapai pengadilan. Masalah kamari saya telepon bukan saya mana saya pura-pura juga sejauh mana. Orang seri Pak. Bukan Pak Kali buat di LPK. Lamun di LPK, orang di pengadilan pele, orang macam-macam ini boleh di LPK di luar di pernah. Karena misalnya nyunggu benar, aturan Polresnya mengayomi manusia benar. Saya nggak pengen ngambil leman. Orang mau pikiran apa ya orang tidak waras. Sedangkan sejauhnya saya nggak kenal nama lapor, saya kenal alam suka perkara. Aturan kan dia ngertinya alam suka. Makanya dirinya ada kesalahan di pihak-pihak instansi. Makanya saya menelusuri. Apa ini? Kok saya di LPI belum ada tindak lanjut untuk di pengadilan saya kalah. Kalau saya kalah, saya manja-manja lagi, maka boleh saya gini langsung. Yang putusan mentahin itu kan pengadilan. Instansi menengahi. Kalau ini secara tidak langsung, mungkin orang tahu lah, sebetulnya anak kecil terhukum lah. Kan LP-nya perdata, LP. Rapi amat. Ini Rapi amat, ya Rapi Irwan. Jadi kalau saya bicara orang gendang, nggak waras. Kalau jadi tatkala itu dimasukin kayak itu mau. Makanya mau itu saya untuk BBS saya. Rumit ini urusan kebongkar semua. Saya intinya mah sekarang antara orang instansi 3 siapa-siapa yang akan persiap bukan nih. Saya suruh ini. Saya nggak punya sujam ke Polres, tidak punya sujam ke Rapi di rumah. Karena tatkala yang di lapangan itu 3 orang. 3 orang udah dipas pasti yang berucut Pak ya. Saya suruh si A, suruh B, mungkin dia bilang ada orang polseknya, jadi kebuka semua. Gitu. Saya nanti boleh. Ini saya izin, saya ambil dokumentasi laporan saya. Ya mungkin kalau Bapak juga mau bicara secara itu nggak apa-apa, jadi saya tanyakan. Iya. Ada sifatnya boleh. Ya. Jadi begini, sebelum permohonan Bapak saya kabulkan, 2 kali permohonan saya tidak dilaksanakan. Saya sudah buang waktu, Komandan sudah buang waktu pada niat kita untuk penyelesaian. Saya minta yang berimbang, Bapak. Maksudnya tidak dikabulkan. Beliau tidak datang. Kalau saya kan udah sampaikan, yang tadi saya bilang, saya cuma sifatnya namanya juga pekerjaan bawah. Saya menyampaikan apa yang Pak Hadiani bicarakan. Iya. Terlepas itu misalnya dari soal yang disampaikan bukan kewenangan saya Pak. Nah beberapa hari keinginan Pak Haji misalnya tidak jawaban, nah dari beliau baru udah hari ini saya bisa tujukan Pak Haji bisa nggak datang ke kantor sambil ngopi, saya sampaikan lagi ke Pak Haji. Iya. Saya dari kantor itu ke sini langsung, kata Pak Haji nggak bisa saya ke sana, bisanya di rumah aja. Saya sampaikan lagi Pak. Saya bilang Pak Haji tidak berkenan kalau untuk ke kantor. Berdasarkan manfaatnya ini saya nggak ngapain, nggak ngurangin. Kalau bisa
suruh ke rumah aja sama Pak Haji. Ya soalnya sekalian biar kenal. Betul. Jadi ini kalau ini saya kalah dari mana nggak apa-apa saya ke sana lagi. Jadi memang harus video call supaya penyambung ini Dan saya orang juga. dari TV datang kemari supaya membuka dia. Video call itu. Jadi saya sih Jadi menjembatkan. ini loh, bahwa saya udah dipanggil gitu kan. Kapan ada waktunya kan mungkin seperti itu. Bapak-bapak ini pengen ketemu untuk cari jalan terbaiknya gimana. Betul Pak. Jadi gini, sebenarnya ini simpel Pak. Yang tadi saya terusin cerita saya nih Pak. Dengan logika yang tadi saya cerita Pak, saya rasa semua orang yang dengar juga pasti masuk akal. Sekarang kan tinggal niatnya ada nggak Pak? Artinya, saya nggak mau banyak lebar, saya hanya 3 poin yang akan saya bicarakan kali ini. Pertama saya akan bertanya, pada waktu itu belinya ke siapa? Kan enak Pak, berjalur ini. Pasti dia jawab Alam Sutra. Baik, nah kenapa pada waktu dia bikin LP tidak LP-in Alam Sutra? Ini mekanisme Pak yang saya bicarakan. Kenapa dia buat laporannya ke ahli waris? Ini kan berjenjang Pak. Ini yang sepengalaman saya secara hukum Pak. Yang kedua yang saya mau bicarakan lagi Pak, kalau ketemu dengan mereka, kalau Anda merasa dia melapor, berarti minimal Anda punya fotokopi dasar kepemilikan yang sah. Yang ketiga, kita ini sudah dirugikan, ya Pak, secara batiniah dan dohir. Batiniahnya apa? Kita sudah menunggu tidak jelas. Dohirnya apa? Nyatanya tanah kita sudah dikupas, betul Pak? Begitu juga PT Lapor, sudah dirugikan apanya saja. Lahir batinnya sama, fisik nggak bisa dilanjuti, menghambat pekerjaan. Nah, sekarang kita yang berdua dirugikan. Maksudnya pertemuan nggak secepat, betul nggak Pak Kani? Untuk mencari solusi, karena berjenjang. Beliau beli dari Alam Sutra, nah kita berdua duduk bersama, kita duduk sama Alam Sutra, minta pertanggungjawaban. Kenapa ini bisa seperti ini loh? Setuju nggak? Ini adil loh Pak. Makanya kita ini datang ini sebetulnya mau cari yang tercepat dan terbaik. Kan Pak Kani juga udah banyak bantu kita, ya kan? Jadi kan bertanya-tanya juga, betul nggak Pak? Ada apa sih? Nah hari ini saya jelaskan Pak Kani isi dalam berita ini, betul nggak? Jadi kan Pak Kani tenang nih bisa ngomong. Cocok nggak Pak Kani menurut saya? Yang selama ini mungkin belum matang, nah saya matang ini Pak. Tuh, kenapa saya matang ini tuh? Sekarang gini, saya udah cerita alurnya Pak, semuanya. Kita ini bukannya menantang. Kalau memang dengan adanya di pagar itu, secara logika dan secara mekanisme hukum, orang yang punya tanah di pagar orang lain, pasti saya sudah di LP-in. Cocok nggak Pak? Dan LP itu tidak semudah dan sesederhana yang kita ucap Pak. Semua harus dilengkapi dengan alat bukti. Masuk akal dong Pak? Kita mau laporan ke polisi kan, ada alat bukti, harus ada saksi lebih dari 1. Tidak sederhana. Nah, sekarang kita nggak mau bahas ke situ, itu mekanismenya. Udahlah duduk bersama, betul nggak Pak tadi? Jadi biar sama-sama terbuka. Saya bawa berkas, Anda bawa berkas. Tuh. Kalau untuk membuktikan berkas ini, saya tahu forumnya. Kita ke BPN Pak, saya bisa minta tempat Pak. Karena dia yang punya wewenang untuk pertanahan Pak. Jangan kita ke kantor polisi, izin komandan ya. Ke kantor polisi apabila terjadi gesekan Pak. Sekarang mau dilaporin kita nyuri, mana nyuri? Tanah-tanah kita, itu ada pagar. Ampun aja Pak Kani. Ini sebenarnya konsep yang saya ngomongin. Karena tujuan saya baik dengan ahli waris supaya ini selesai satu sama lain. Memang ini udah rahasia umum Pak Kani. Permainan Alam Sutra kotor. Nah, jangan kita ini yang dua-duanya dirugikan kecebur dalam arena yang kotor. Setuju nggak Pak Kani? Makanya saya minta mohon sama mereka datang berapa hari lalu yang saya datang. Nggak usah khawatir, kita mau duduk bersama untuk menyamakan persepsi. Dan setelah sama, kita sama-sama Alam Sutra. Bagaimana pertanggungjawabannya? Karena maaf, saya bongkar lagi sedikit. Mekanisme pembelian tanah di muka bumi NKRI, apalagi udah masuk plotting perusahaan, harus ada alat bukti waktu SPH, surat pelepasan hak.
foto para ahli waris dan penerimaan upah. Tidak main-main ini. Dan bukan saya yang bikin, negara melalui PPAT dan notaris yang melalui oknum desa, kepala desa. Itu mekanisme, betul nggak Pak? Ayolah kita buka. Kalau memang ini pernah dijual oleh keluarga besar Ahmad Yani ahli waris, siapa namanya? Udah gelar aja kalau memang mereka itu tidak terlibat dalam permainan ini. Betul nggak Pak Kami? Dan di sini ada poin yang nanti mau tutup kalau ketemu sama 3 oknum. Saya seandainya menang, saya akan bijaksana. Anda kalau salah, tolong menyatakan kalah minta maaf. Betul nggak? Kita cari solusinya, bukan kita mau cari siapa yang menang. Nggak ada. Karena kita tahu ini tanah buat kepentingan umum, betul nggak? Nah, itu aja Pak Kani. Saya minta bantuannya, insya Allah rahmat Allah karomanya bisa dijabah di siang hari ini. Jadi juga nanti kita ada manfaatnya buat Pak Karni, buat saya semuanya ya kan, bisa menduduki permasalahan ini sama-sama enak ya kan. Kalau begini kan jadi kita yang dipimpong berdua, betul nggak Pak? Lapor sama ahli waris. Ibarat sutradara mah tenang-tenang aja. Ini bersama dengan Sindang Jaya Pak. Saya lawannya Alam Sutra Pak. Saya pagar Pak, ini saya kasih plan. Saya grup pakai beko. Saya benturan dengan oknum desa. Asmayudin, kalau desa nggak ada urusan saya bilang. Jalan Pak. Nah ini bukti contoh ya Pak, karena kita merasa benar. Nah makanya saya mohonlah melalui Pak Karni, keputusan dari Allah juga, selaku juga ada hubungan dengan sama-sama PT Lapor bekerja, udah kita duduk ya kan. Mohon ke Pak Widodo, Pak Surya, Pak Nano, jangan diulur lagi. Kita duduk bersama. Di sini lebih enak Pak, nyata tidak ada apa-apa Pak. Kan barusan kamu tahu intinya tuh. Saya cerita. Sebentar Pak, ini Darto.